Man satara. Bismillah. Sekali lagi, baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman, siapa orang man satara musliman, siapa orang yang menutup, satara menutup aib daripada orang muslim, maka kelak di akhirat pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Innal ladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang senang, an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alim, orang-orang yang senang atas tersebarnya berita-berita bohong, ya, atas tersebarnya berita-berita bohong, mereka mendapat azab yang sangat pedih. Azabun alim fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ya'lam, Allah yang maha tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan man satara aiba mu'minan, barang siapa yang menutupi aib orang mukmin, kalau tadi kan musliman, orang mukmin, maka sama seperti dia telah menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Sama seperti seakan-akan dia telah menghidupkan bayi yang dikubur hidup. Jadi ini hadis berbicara tentang menutup aib orang mukmin, ya, menutup aib sama-sama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak boleh dong, Beb, kita ngomongin kejelekan orang. Berarti nggak boleh dong kita membicarakan kekurangan orang itu. Berarti nggak boleh dong kita berarti nggak boleh dong kita membicarakan kalau orang itu dia ahli maksiat, kalau dia itu orang fasik, kalau dia itu orang orang fasik, fajir, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Berarti nggak boleh dong kita membuka aib mereka. Berarti nggak boleh dong kita mengatakan kita mengatakan bahwasanya seorang pelacur itu pelacur, seorang pemabuk itu pemabuk, seorang penjudi itu penjudi. Berarti nggak boleh dong. Dalam hal ini ada beberapa hal yang dibolehkan. Dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi itu pernah menjelaskan ada ghibah, ya, ghibah atau membuka aib orang lain yang diperbolehkan. Itu ada 6. Ada 6 perkara, ada 6 hal, yang dimana 6 perkara ini, 6 hal ini hukumnya boleh membuka aib orang lain atau melakukan ghibah, ya, melakukan ghibah. Ghibah itu yakni membicarakan kejelekan orang lain yang memang benar dia lakukan, tetapi orangnya tidak tahu, atau kalau dia tahu maka dia akan merasa tidak senang. Itu namanya ghibah. Bedanya ghibah, bustan sama fitnah kan pernah ngejelasin dulu. Kalau fitnah membicarakan keburukan orang tetapi tidak benar, itu namanya fitnah. Paham? Akhir. Terus perkara-perkara apa yang dimana boleh membuka aib orang lain? Ini dulu Anda jelasin.
Sebab kenapa? Oh, sebab berarti Habib Bahar ini kalau ceramah kan suka ngomong, ini ahli maksiat, engkau ahli maksiat, engkau suka berbuat dosa, engkau suka melacur, ente tukang korupsi, ente tukang ini. Berarti itu bukan aib dong. Iya kan? Bisa jadi seperti itu. Kalau orang yang tidak paham tentang hadis tadi, makanya kan ada syarah hadis tadi, ada syarahnya. Makanya kalau orang yang paham, mereka nggak akan berpikir seperti itu. Nah, Al-Azkar, dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi mengatakan ada 6 kondisi, ahwal, keadaan. Ada 6 keadaan yang dimana boleh membicarakan kekurangan orang lain, aib orang lain, keburukan orang lain, kezoliman orang lain dalam 6 kondisi. Apa itu? Ya, yang pertama yaitu adanya kezaliman orang. Adanya kezaliman orang yang dimana orang itu diperlakukan tidak adil atau dizalimi, maka dia boleh menceritakan kezaliman yang menimpa dia. Itu boleh dia ceritakan kepada qadhi atau kepada orang-orang pihak-pihak yang berwenang. Itu yang pertama. Faham? Contoh, ente dizolimi sama orang, ente pergi ke kantor polisi, otomatis kan ente menceritakan, Pak, tadi saya dipukul sama ini. Otomatis kan ente menceritakan kan? Menceritakan aibnya dia. Itu kan perbuatan dosa, perbuatan maksiat dia, memukul ente. Ente ceritakan. Nah, itu nggak apa-apa. Itu yang pertama. Jadi yang pertama apa? Kenapa? Adanya kezaliman orang yang diperlakukan secara tidak adil. Ya, ini orang yang dizalimi lah intinya. Mazlum. Intinya mazlum. Dia dizolimi, kemudian dia mengadukan hal yang dia alami, kezoliman yang dia alami itu dia adukan kepada pihak yang berwenang. Nah, itu hukumnya diperbolehkan. Itu yang pertama. Seumpama datang ke polisi, Pak, dia bunuh saya, dia bunuh adik saya, Pak, dia tipu saya, dia ini saya. Nah, itu boleh hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hukumnya kondisi yang pertama tadi itu ya, mazlum, orang yang terzolimi, yang orang yang terzolimi kemudian dia mengadukan atau melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, itu boleh dia buka aib, buka aja apa aja. Oh, tadi saya diginiin, buka segala macam. Kemudian yang kedua, yatlubul musa'adah, meminta bantuan atau nasr, pertolongan. Meminta bantuan atau meminta pertolongan untuk mengubah kemungkaran. Ya, lighayyirul munkar, untuk mengubah kemungkaran. Maksudnya apa? Ya, ini menceritakan. Dia ceritakan dengan tujuan untuk mengubahnya ke jalan yang lebih benar, ke jalan yang lebih baik. Nah, jadi yang kedua adalah meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Sebagaimana dalam hadis, man ra'a minkum mungkaran fayughayyir, maka rubahlah. Contoh, ente lihat tempat maksiat atau ente lihat si fulan. Nah, ini kan kita ngomong aib. Si fulan. Nah, ya, si fulan ini ada seorang anak ini nggak tahu, anak orang tua anak ini nggak tahu kalau anaknya itu sering mabok. Ente pergi ke orang tuanya, ente buka dong aibnya. Ente bilang, Pak, Bu, tuh anaknya bapak, anaknya ibu sering mabok. Ente buka, otomatis ente buka aib nggak? Buka aib kan? Itu diperbolehkan untuk mengubah kemungkaran agar si anak ini jadi anak yang baik. Nah, itu nggak ada masalah. Itu hukumnya diperbolehkan. Paham kan tuh? Ya, Beb, itu di situ ada Masjid Ahmadiyah tuh, Beb. Di situ ada aliran sesat, Beb. Ini orang membuka aib satu kelompok, satu golongan kepada anak. Akhirnya, oh ya udah, yuk bareng-bareng kita ke sana. Kita habisin, kita ratain tuh aliran sesat. Itu hukumnya ya juz, boleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga ya tulubul fatwa, meminta pendapat, meminta fatwa agar tujuan dapat, yakni dengan tujuan agar mufti mengerti
permasalahannya apa, sehingga memberikan fatwa yang tepat sesuai dengan pertanyaan orang yang meminta fatwa. Contoh, ada perempuan datang ke ana, dia bilang, "Beb, saya hamil, Beb, saya hamil diperkosa sama 5 orang. Terus saya dinikahi, karena untuk menjaga fitnah saya dinikahi, Beb. Nah, nanti kalau anak saya ini lahir, anak saya bin ke siapa? Ke laki-laki yang menikahi saya, atau ke saya, atau ke salah satu daripada 3 orang yang memperkosa saya itu." Dia menceritakan nggak aib 3 orang itu? Menceritakan nggak? Dia menceritakan kan? Karena kalau dia tidak menceritakan, si mufti tadi dia tidak bisa memberikan fatwa, tidak bisa memberikan pendapatnya kalau tidak diceritakan secara lengkap, secara jelas. Nah, akhirnya ketika ketika perempuan ini cerita seperti itu, pasti anak nanya ke dia, "Usia pernikahan kamu dengan suami kamu itu berapa bulan baru anak kamu lahir?" Jadi ceritanya ini perempuan udah lahir lah anaknya, cuma masih bingung nih anak mau ke siapa, mau bin waladul bin ke ibunya, atau bin ke laki-laki yang menikahinya. Sedangkan laki-laki menikahinya dan dia dalam keadaan hamil, diperkosa sama 3 orang. Otomatis pastinya anak akan memberikan pendapat. Pendapat yang anak berikan, anak tanya dulu kepada dia, "Ente usia pernikahanmu dengan laki-laki tadi itu berapa bulan usia pernikahan, kemudian lahir kamu punya anak?" Dijawab sama dia, "Usia pernikahan saya 7 bulan setelah menikah baru lahir tuh anak." Nah, baru anak bisa ngasih fatwa. Oh, anak itu bin suaminya, apa binnya itu anak binnya nasabnya bersambung kepada suami yang menikahi kamu. Loh, kok bisa begitu, Beb? Iya, karena hitungannya itu hitungan 6 bulan. Hitungannya 6 bulan pernikahan. Kalau lahir di bawah usia 6 bulan pernikahan, maka waladul anak yang lahir itu binnya atau bintinya ke ibu. Tapi kalau lahir di atas 6 bulan, ya, 6 bulan lewat 1 jam, tapi ingat waktunya adalah waktu hijriah, bukan waktu masehi. Berarti kita pakai waktu hijriah, nggak boleh pakai waktu masehi, pakai waktu hijriah. Seumpama anaknya lahir 5 bulan 29 hari, kurang 1 hari lagi masuk 6 bulan, maka anak itu adalah anak ibunya, binnya ke ibu. Jadi dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi seperti itu, boleh. Contoh, ada laki-laki datang, "Ustadz, Kiai Habib, aduh gimana ini saya mau hadapi saya punya istri galak, saya punya istri kurang ajar, saya punya istri..." Kan dia buka aib istrinya, tapi membuka aib untuk meminta fatwa apa yang harus saya lakukan. Itu hukumnya, Bo. Paham? Ya, jadi yang pertama apa tadi? Terus? Sekarang yang keberapa? Nah, tahdzir. Apa makna tahdzir? Hah? Peringatan. Ya, litahdzir sebagai bentuk peringatan, yakni tujuannya itu untuk memperingatkan tentang suatu keburukan
ketika orang itu sedang nasihat, kamu itu jangan begini, kayak ana di atas panggung. Wahai ahli maksiat, bertobatlah kepada Allah. Nasib bangsa ke depan berada di tangan kalian, wahai para pemuda-pemudi Indonesia. Zaman sekarang fitnah akhir zaman, kerusakan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, narkoba di mana-mana. Anak durhaka kepada kedua orang tua, istri durhaka kepada suami, murid durhaka kepada gurunya. Minuman keras dipertontonkan, mabuk dipertontonkan. Perempuan-perempuan tidak lagi punya malu untuk membuka auratnya. Ini kan anak buka aib, kejelekan, tetapi dengan tujuan peringatan, memperingatkan mereka, tarhib, memberikan peringatan, kau jangan begitu, kalau kau begitu nanti kau masuk neraka. Nah, peringatan yang kita berikan itu karena apa? Apakah karena benci? Karena sayang, karena cinta. Layaknya orang tua yang memperingatkan anaknya, kau jangan main di jalan, nanti ditabrak sama truk. Nah, dalam kondisi seperti itu, tahdzir hukumnya itu yang keempat. Nah, yang kelima, yakni idharul maksiat. Orang-orang yang mempertontonkan kemaksiatannya, jadi ditadhir sama mereka. Ada kan yang tasrir, maksiat tapi diam-diam. Kalau ini enggak, maksiat tapi bangga, menampakkan, menonjolkan kemaksiatannya. Nah, orang yang seperti ini, yang menonjolkan, yang mendeklarasikan, yang mempertontonkan kefasikannya, kemaksiatannya, kemungkarannya, ya, maka wajib hukumnya bagi kita, ya, ketika ada orang-orang yang terang-terangan tadi melakukan perbuatan fasik, hukumnya wajib untuk menceritakan, ya, kewajiban kita menceritakan. Contoh kayak kemarin jelas-jelas Az-Zaitun itu, wajib bagi para dai kami untuk menceritakan di panggung-panggung. Si fulan, sebut namanya, nggak ada masalah. Rasulullah dulu pernah nyebut man li Ka'b bin Ashraf faqama Muhammad bin Maslamah, aturidu an aqtulu ya Rasulullah, qala na'am faqad adallahu war rasul. Rasulullah nyebut nama, paham ya? Jadi kadang orang kalau mau negor anak itu cari tahu dulu Rasulullah pernah nggak, kan banyak orang yang negor anak nih, baik dari kalangan habaib sendiri, Beb, kalau bisa jangan sebut nama. Itu Rasulullah nyebut nama, jelas kefasikannya. Kenapa? Karena mereka menampakkan kefasikannya, karena mereka mempertontonkan kezalimannya, kezalimannya terhadap rakyat mereka pertontonkan. Mereka todongkan senjata kepada rakyat lemah, mereka pertontonkan. Nah, yang seperti itu wajib diceritakan kepada umat, wajib diceritakan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu, agar masyarakat melek, agar mereka selalu berusaha, berupaya untuk melawan kezalimannya, menghilangkan kemungkarannya. Dan agar si orang itu pun tahu kalau dia itu, sebab ada juga orang yang berbuat fasik tapi dia nggak tahu kalau dia itu berbuat fasik. Kayak itu kemarin itu mempertontonkan kefasikannya, wajib diceritakan, paham ya? Dan tatbik seperti itu, tatbik praktek-praktek seperti itu telah banyak anak lakukan, telah banyak ada dai-dai kami yang melakukan hal-hal seperti itu. Sebab ada yang mengatakan begini, Habib Bahar, kalau Habib ceramah tentang pemerintah, tentang pejabat, Habib sebut nama, kemudian Habib sebut nama, kalau tidak benar apa yang kezoliman yang ia lakukan, jatuhnya memang fitnah, betul, jatuhnya fitnah. Tapi kalau benar, jatuhnya ghibah. Ana jawab, oh enggak, Ana tidak akan mengeluarkan sesuatu dalam ceramah Ana yang dimana sesuatu itu tidak Ana pastikan dengan betul-betul bahwa itu benar-benar terjadi, sehingga jatuhnya bukan fitnah, jatuhnya juga bukan ghibah, walaupun Ana menyebut
Nama. Contoh ana bilang, Jokowi pendusta, pembohong. Benar? Salah ana ngomong gitu. Riba ana riba. Ana fitnah. Berapa banyak janji-janji palsunya? Ana bilang Prabowo pengkhianat. Apa urusan? Emang benar. Ana sampaikan di panggung. Ana sampaikan di panggung ceramah. Apa ana riba? Apa ana buka aib? Enggak. Agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Awas, hati-hati itu orang itu. Itu orang pengkhianat. Khain itu. Awas, hati-hati itu orang itu. Pendusta itu. Boneka itu. Karena udah ada bukti-bukti. Sehingga kami wajib untuk menceritakannya. Agar menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak mengikuti kezoliman, kefasikan, kerusakan yang dia perbuat, dan bisa menjaga dirinya daripada penindasan-penindasan atau kezoliman-kezoliman yang akan dilakukan oleh orang-orang tersebut. Paham? Paham nggak? Baik, itu yang keberapa? Yang kelima. Nah, yang terakhir istidlal. Nah, istidlal ini pembuktian atau apa ya kalau bahasa ini ya, kayak identifikasi begitu ya. Ya, kayak identifikasi. Jadi hukum menyebutkan keadaan fisik seseorang diperbolehkan asal tadi diniatkan sebagai untuk identifikasi, menyebutkan ciri khas orang tersebut, bukan dengan niat membuka aibnya. Contoh, ente kenal nggak sama Arif? Arif siapa ya? Ada Arif tuh yang kakinya pincang. Itu kan mengidentifikasi namanya. Paham nggak? Jadi bukannya buka aib dia, bukan buka aib bahwa dasarnya dia pincang, enggak. Tapi memang agar si orang tuh tahu, oh iya Arif yang pincang itu ya, nah tahu. Paham ya? Ente kenal nggak sama si bule? Bule? Iya bule. Bule yang mana? Bule orangnya hitam itu. Bukan berarti buka aib kalau dia hitam, ya emang itu kan bukan aib le. Ente kan emang hitam le. Kalau ente nggak hitam nggak bakal dipanggil bule. Paham? Itu namanya identifikasi. Lil istidlal untuk pembuktian, maksudnya benar memang itu terjadi dan memang benar orang itu. Contoh, ada satu orang, ada dua orang nama Muhammad, seumpama, ya, ada dua orang nama Muhammad. Ente kenal sama Muhammad? Muhammad yang mana? Muhammad kan ada dua, kata dia. Itu tuh Muhammad yang suka mabok. Oh iya, anak kenal. Buka aib nggak? Buka aib kan? Buka aib, tapi diperbolehkan untuk dengan niat mengidentifikasi. Nah, kemarin bahas masalah itu dibikin lelucon. Sama siapa itu? Nggak tahu. Anak dengar selingan aja. Katanya ada yang bikin lelucon bahwasanya banyak nama Muhammad tapi apa? Apa? Ya, stand up. Apa dia ngomong apa? Banyak orang nama Muhammad di penjara. Qala Rasul tasammau bi ismi fala taknau bi kunyati. Bernamalah dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi memakai nama Muhammad, Ahmad, Toha, Mustafa, Mujtaba, Murtada, Yasin, itu hukumnya sunnah. Nah, ketika ada orang bernama Muhammad, dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, itu tidak akan mengurangi kemuliaan nama Muhammad. Jangan salahkan namanya, kok namanya yang disalahkan. Kok yang disalahkan namanya kok yang disalahkan. Sama seperti ente, Fauzan, baru beli mobil baru. Ini mobil baru beli keluar dari dealer, bersih,
ente tabrakin, ente kasih nama tuh mobil, ya, mobil baru nih, tek, ente namain mobilnya. Ini mobil mau anak kasih nama Lion of Islam, seumpama, singanya Islam. Ente kasih nama tuh mobil, wah ente bikin stiker, nggak tahu-taunya nabrak nih Lion of Islam nih, nabrak apa namanya, nabrak tiang nih Lion of Islam. Lion of Islamnya nabrak tiang. Yang salah siapa? Ente atau Lion of Islamnya? Ente kan yang salah. Karena Lion of Islamnya ini, mobil yang ente beri nama tadi ini Lion of Islam, dia keluar dalam keadaan bagus, remnya apa semuanya bagus. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, bukan famin ismik. Kan begitu. Apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan itu datangnya dari Allah. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, apa-apa yang menimpa daripada keburukan, perbuatan dosa, kerusakan, itu akibat dirimu. Min nafsik, bukan min ismik, akibat namamu. Bukan. Cuma memang nama itu doa. Kenapa kok ini dipermasalahkan nama Muhammad? Banyak orang nama Yohanes dari agama lain masuk penjara. Kenapa kok nggak di stand up begitu? Banyak orang nama Joseph, namanya Nabi Yusuf, orang di luar Islam. Tapi kenapa kok nggak di stand up kan begitu, seperti itu? Banyak orang yang namanya Abraham di luar Islam, ada yang masuk penjara. Tapi kenapa kok tidak di stand up kan seperti itu? Udah gitu yang stand upin orang Muslim lagi. Nah itulah yang terjadi di Indonesia ini. Yang hina Muslim ya Muslim sendiri, yang bikin hancur Islam sendiri. Sering kan anda bilang Natal, malam Natal, semalam ya malam Natal. Kapan malam Natal? Semalam. Malam Natal yang paling banyak melakukan acara Natal justru bukan orang Kristen, Buddha, Hindu, bukan. Justru orang Muslim, anak-anak Muslim, abnaul muslimin yang paling banyak. Paham tum? Jadi itu 6 hal yang diperbolehkan untuk membuka aib orang. Selain daripada itu, hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, kau tutup aib orang lain, Allah tutup kau punya aib. Kau tutup keburukan orang lain, Allah tutup keburukanmu. Di dunia Allah tutup, di akhirat pun Allah tutup. Habib Abdullah bin Alul Haddad, beliau kalau mau pergi taklim, doanya nggak neko-neko, nggak minta doa ini nih, nggak apa. Doanya apa? Ya Allah, tutuplah aib guruku, agar tidak ada sedikit pun dalam hatiku prasangka buruk kepada guruku. Itu doanya Habib Abdullah bin Alul Haddad. Paham tuh? Wallahu a'lam.